Bagaimana jika membalas dendam berarti mengorbankan segalanya, bahkan nyawamu sendiri? Setelah tuan mereka dikhianati dan kehormatannya direnggut, 47 samurai yang tersisa bersumpah menempuh jalan tanpa kembali. Namun yang menanti mereka bukan hanya musuh yang kejam, melainkan takdir yang mungkin lebih mengerikan daripada kematian. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang berlari ketakutan, dan entah apa yang mengejarnya. Sampai akhirnya, dia kepleset dan jatuh hingga pingsan. No better than a beast. Tengu. The deep their lethal arts of killing. Dia ditemukan oleh sekelompok pemburu. Melihat ada tanda cakar tikus di kepala anak itu, salah satu dari pemburu tersebut hendak membunuhnya, karena tanda itu merupakan tanda iblis. Namun, Tuan Asano, yaitu pemimpin Provinsi Ako, mencegahnya. Bahkan Tuan Asano membawa anak itu kembali ke istana. My lord, it is a demon. Oishi! He's a child. Just like you. Anak itu bernama Kai, yaitu anak yang dipercaya dibesarkan oleh iblis yang menghuni hutan tempat pertama dia ditemukan. Beberapa saat kemudian, terlihat Kai dan juga anak Tuan Asano bernama Mika yang sedang PDKT di hutan. Diam-diam, Mika menyukai Kai, begitu juga sebaliknya. Namun apa boleh buat, anak seperti Kai yang berdarah campuran dianggap sebagai anak membawa petaka dan dianggap manusia buangan. Hanya Tuan Asano dan Mika yang memperlakukannya dengan baik, maka daripada itu, dia berjanji untuk membalas budi mereka apapun resikonya. Look. It's a deer. It took this path. Adegan kemudian berpindah beberapa tahun ke depan. Kita diperlihatkan oleh Kai yang sudah dewasa. Rupanya, Kai memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan mendeteksi hewan buruan. Saat itu, Tuan Asano beserta pasukannya sedang melakukan perburuan. Kai diminta untuk menyelidiki hewan apa yang telah melewati wilayah itu dan kemana perginya. Kai mengatakan bahwa hewan ini adalah hewan yang tidak biasa karena jejak kakinya yang begitu besar. Kai pun memperingatkan mereka untuk berhati-hati. It's up there on the rise. It would be safer to set a trap and wait for it here. Setelah mengetahui posisi hewan itu, mereka pun mendekatinya. Namun tiba-tiba, mereka pun mengejar hewan itu. Hewan itu terlihat tidak biasa, seperti campuran antara rusa, kuda dan juga singa. Namun bermata 6, karena saya tidak tahu hewan apa itu, maka kita panggil saja Kodomo. Kodomo itu mengamuk, menyerang rombongan Tuan Asano. Kodomo itu lalu lari menjauh, namun tetap dikejar oleh Kai dan salah satu samurai milik Tuan Asano bernama Yasuno. Kodomo itu menyenggol Yasuno hingga jatuh. Karena merasa sudah muak, Kodomo itu pun kembali menyerang Yasuno yang tak berdaya. Tiba-tiba, datanglah Kai yang dengan cepat menusuk Kodomo itu dengan katana. Kodomo pun turu. Namun, bukannya berterima kasih karena sudah diselamatkan, Yasuno malah menghina Kai dan mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada harus diselamatkan oleh orang hina seperti Kai. I would rather have been killed by that beast than saved by a half-breed. Tak lama kemudian, datanglah rombongan Tuan Asano. Mereka mengira bahwa Yasuno lah yang telah membunuh Kodomo itu dan memujinya sangat hebat. Alah. Ako owes you a great debt, Yasuno. Well done. Ketika akan pulang ke istana, Kai melihat Kyuubi Naruto yang matanya juling setengah biru. Tuan Asano pun kembali ke istana setelah berburu. Dia disambut oleh Mai bini gue alias Mika yang sudah dewasa. Mika tidak melihat Kai dalam rombongan itu. Dia pun khawatir. Maka daripada itu, Mika diam-diam menemui Kai yang ternyata tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran hutan. Karena memang Kai adalah orang yang tadi anggap di istana. They told me you were hurt. Mika kemudian mengobati luka-luka Kai.
Mika kemudian curhat tentang perasaannya kepada Kai. Namun Kai lebih memilih sadar diri bahwa dia adalah seorang buangan dan tak pantas menjadi kekasih seorang putri. Other samurai have always treated me as well as can be expected. It doesn't have to be, Kai. Adegan pun berpindah memperlihatkan rombongan shogun yang datang ke istana Ako. Shogun yang tidak pakai 125cc ini merupakan pemegang kekuasaan penuh Jepang pada saat itu, namun tidak mempunyai program MBG. Diam-diam, Kai memperhatikan rombongan itu. Tiba-tiba, dia teringat dengan Kyuubi Naruto yang juling. Rupanya, Kyuubi Naruto itu kini telah berwujud manusia. Kai langsung memberitahu kabar itu kepada salah satu samurai kepercayaan Tuan Asano, yaitu Oishi. Namun Oishi tidak mempercayainya, bahkan menuduh Kai sedang berhalusinasi. I believe I saw the same creature again tonight. Then I suggest you are simply bewitched by a beautiful girl. Keesokan harinya, istana Ako kedatangan rombongan dari pimpinan Provinsi Nagato, yaitu Tuan Kira. Ako is as beautiful as I remember, Lord Asano. I look forward to the tournament. Rupanya, mereka berkumpul di istana Ako untuk melakukan turnamen adu pendekar samurai yang akan disaksikan oleh Shogun. Tibalah hari di mana turnamen itu dimulai. Samurai yang akan bertanding perwakilan dari Provinsi Ako adalah Yasuno. Sementara perwakilan dari Provinsi Nagato adalah samurai raksasa yang entah saya tidak tahu namanya, tapi kita panggil saja Shududu. Who is that? My fighter. I'm sure your father's champion will be an even contest. Ketika hendak bersiap, Yasuno didatangi oleh Kyuubi Naruto. Tiba-tiba, Yasuno langsung seperti orang yang mabuk kecubung. Karena sudah sangat ngefly dan tidak bisa bertanding, maka Kai pun menggantikan posisi Yasuno. Get your father. There's no time. Pertandingan pun dimulai. Karena tubuh Shududu yang sangat raksasa, Kai pun dipukul hingga topengnya lepas. Karena Shogun mengetahui bahwa Kai bukanlah samurai dan orang buangan, Shogun pun meminta agar Kai dieksekusi mati. Kill it. Namun, Mika dan Tuan Asano meminta agar Kai tidak dieksekusi. Hukuman pun diganti, yaitu mereka menyuruh pengawal Tuan Asano untuk memukuli Kai hingga babak belur. Beat him. Adegan pun berpindah, memperlihatkan Tuan Kira yang sedang bersama seorang perempuan yang ternyata adalah Kyuubi Naruto, dan kita panggil saja Surikiti. What you're afraid of, my lord? There's no turning back. Rupanya dari awal, mereka berdua telah berniat menguasai Provinsi Ako dan juga Istana Ako. Mereka telah mengirim santet level Pro Max berupa hewan kodomo dan juga racun kecubung kepada Yasuno. Dan sekarang, target selanjutnya adalah Tuan Asano. And I will give you all you. Diam-diam, Surikiti menjelma jadi siluman taplak meja dan masuk ke kamar Tuan Asano. Dia menaruh laba-laba berbisa Pro Max untuk membuat Tuan Asano berhalusinasi, seolah-olah Mika sedang diperkaos. Mika! Halusinasi itu menuntun Tuan Asano sampai ke kamar Tuan Kira yang brengsek. Hingga Tuan Asano hampir membunuh Kira brengsek. Untungnya, Tuan Asano segera dicegat oleh samurainya. Kejadian tersebut disaksikan oleh Shogun yang tidak pakai 125cc.
Rupanya, rencana si Kira dan Surikiti sukses membuat Shogun percaya bahwa Tuan Asano berniat membunuh Kira. Karena perbuatannya itu, Shogun yang tidak pakai 125 cc ini menjatuhkan hukuman kepada Tuan Asano. Hukuman tersebut yaitu seppuku, sebuah tradisi bunuh diri dengan penuh kehormatan dalam tradisi Jepang. The penalty is death, and the honor of your house through seppuku. Death by your own hand. Tapi sebelum itu, Tuan Asano meminta agar Oishi berjanji untuk menjaga Mika dan semua rakyat provinsi Ako. Tuan Asano akhirnya melakukan seppuku yang disaksikan oleh Shogun dan para samurainya. Kini semua samurai Tuan Asano telah resmi menjadi Ronin, atau samurai yang tak bertuan. Provinsi Ako saat ini di bawah kekuasaan oleh Putri Mika. Namun karena Shogun melihat Putri Mika adalah seorang perempuan, maka Shogun meminta agar Kira brengsek ini untuk menikahi Mika. Shogun juga memberi waktu selama 1 tahun agar Mika berkabung atas kematian Tuan Asano. Setelah itu, barulah Mika dan Kira bisa melangsungkan pernikahan. Shogun juga menambahkan bahwa Oishi dan seluruh samurainya dilarang untuk melakukan balas dendam. Sealed by the marriage bond between you and Lord Kira. Oishi, you are now Ronin, masterless samurai. Lord Kira, I leave Ako with you. Setelah Shogun kembali ke ibu kota Jepang, Kira mengusir semua Ronin dari provinsi Ako. Dia juga membuang Kai entah kemana. Sementara Oishi dipenjara di dalam sumur. From this moment on, you are banished from these lands. I don't trust Oishi. Beberapa bulan kemudian, Oishi pun bebas. Dia menanyakan kepada anaknya yang bernama Chikara, kemana para Ronin sekarang, dan kemana Kai saat ini. Chikara menjawab bahwa Kai telah dijual kepada orang Dutch sebagai budak. Rupanya, Oishi akan mencari para Ronin dan juga Kai. We need 3 horses. Now. Perjalanan dimulai dengan mendatangi sebuah pelabuhan asing. Di sana, Oishi mencari Kai. Alangkah kagetnya Oishi saat ini karena sedang melihat Kai melawan manusia setengah monster. Rupanya saat ini Kai telah menjadi seorang freelance dengan menjadi petarung bayaran. Namun karena sudah lama tidak bertemu, Oishi dan Kai pun terpaksa bertarung. Di tengah pertarungan tersebut, Oishi berusaha mengatakan bahwa saat ini Putri Mika membutuhkan pertolongan Kai. Oishi juga mengatakan kepada Kai bahwa sebentar lagi Putri Mika akan menikah dengan Kira. Mendengar hal tersebut, Oishi dan Kai pun menerobos kerumunan orang dan melarikan diri dari dalam kapal. Setelah melarikan diri, Oishi meminta Kai untuk membantunya balas dendam atas kematian Tuan Asano. Awalnya Kai menolak, karena dari awal dia sudah menjadi orang buangan dan dia juga sudah memberitahu bahwa perempuan Kyubi itu adalah dukun. Namun tidak ada yang percaya. Oishi pun mengakui kesalahannya karena dulu mengabaikan itu. Namun kali ini, dia akan sangat mempercayai Kai. Kai pun akhirnya membantu Oishi. Protected by witchcraft. I told you that you turned me away. I was wrong. But I need your help. Kabar pelarian Kai dari pelabuhan rupanya sampai ke telinga Kira. Kira pun meminta Surikiti untuk mencari Kai dan menghabisinya. Adegan pun berpindah, memperlihatkan Oishi dan Kai yang berhasil menemukan para Ronin. Mereka sangat senang menyambut kedatangan Oishi. Di sana, Oishi memberikan sedikit kultum agar mereka membalas dendam Tuan Asano, walaupun resikonya adalah kematian. Semuanya bersedia untuk ikut balas dendam. Mereka pun mulai menyusun rencana. I take a vow before you for sending Kira to hell. Rencana dimulai dari mengunjungi desa Uetsu, yaitu desa pembuat pedang. Sesampainya di sana, rupanya desa itu telah dikuasai oleh pasukan Kira. Oishi dan pasukannya mengaku sebagai para petani yang ingin membeli peralatan pertanian. Awalnya pasukan Kira ini percaya kalau mereka adalah petani, hingga salah satu dari pasukan curiga kalau sebenarnya mereka bukanlah petani, karena tangan mereka bukanlah tangan orang yang suka bertani.
Namun hal itu sudah terlambat. Mereka pun dihabisi oleh Kai seorang diri. These are not farmers' hands. Walaupun sudah mendapatkan pedang, namun jumlahnya tidak cukup untuk para Ronin. Maka daripada itu, Kai menyarankan untuk mereka mengambil pedang di hutan Tengu. Hutan di mana dulu Kai berasal. Oishi mengatakan bahwa hutan itu adalah mitos. Namun Kai juga mengatakan bahwa seluruh cerita tentang mitos di hutan tersebut benarlah ada dan bukan mitos. Tanpa basa-basi, mereka pun menuju hutan Tengu. Di dalam hutan tersebut, hawanya sangat mencekam. Saat sampai di depan pintu gerbang menuju kuil tempat Tengu bersemedi, Kai meminta hanya Oishi yang boleh menemaninya. Kai juga mengatakan kepada Oishi bahwa apapun yang terjadi di dalam, Oishi dilarang menarik pedang dari tangannya. Setelah sampai di lobi kuil, Kai menyuruh Oishi untuk menunggunya di sini, dan Kai akan masuk ke dalam untuk menemui Tengu. Di dalam kuil tersebut, terdapat sebuah pedang tertancap di atas tanah. Tak lama kemudian, muncullah Tengu. Rupanya Tengu ini seperti seorang biksu. Tapi wajahnya ini, ya kalian nilai sendirilah ya, saya takut body shaming. Tengu menyambutnya dengan baik. Kai mengatakan maksud kedatangannya untuk meminta pedang. Tengu menjelaskan bahwa banyak orang yang ingin mengambil pedang itu, namun tak satu pun dari mereka yang selamat. Tengu juga mengatakan kepada Kai, mengapa Kai begitu peduli kepada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling munafik. Manusia juga yang menganggap Kai sebagai sampah. Tengu juga mengatakan, kalau orang tua Kai tak menginginkan dia ada, karena ibu Kai adalah wanita petani Jepang, sementara ayahnya adalah pelaut Inggris. Karena keturunan campuran adalah aib, mereka pun membuang Kai dan berharap Kai mati. Namun Tengu merawatnya. Di sini sudah jelas bahwa manusia itu kejam. Karena merasa tak kunjung kembali, Yasuno dan para Ronin yang masih tidak percaya dengan Kai pun nekat menyusul ke dalam kuil. Di dalam sana, tiba-tiba, salah satu kepala biksu yang sujud berdisku dengan sangat kencang. Yasuno pun menyerang biksu itu. Namun mereka semua bukan tandingan biksu Tengu yang kecepatannya seperti Minato, ayah Naruto. Adegan pun kembali berpindah antara Kai dan juga biksu Tengu. Kai mengatakan dia ingin mengambil pedang itu untuk membantu orang. Namun Tengu mengatakan ambil saja pedangnya jika Kai bisa mengambil pedang itu lebih cepat daripada dia. Mereka pun adu kecepatan. Berkat ilmu lari nyolong buah tetangga dulu waktu masih kecil, Kai pun menang. Sementara Oishi yang tetap mengikuti perintah Kai agar tidak menarik pedangnya, akhirnya lolos ujian CPNS yang diberikan Tengu di lobi kuil. You passed their test. You've got your swords. Rupanya, Yasuno dan yang lainnya hanyalah ujian batin dan tidak nyata. Mereka masih hidup, mereka pun dapat pedang kualitas tinggi. Setelah mendapat pedang tersebut, Kai menunjukkan betapa pedangnya sangat spesial dan sangat tajam. Namun itu hanya untuk pedang Kai. Yang lain adalah pedang KW. Hahaha. I think mine is broken. Adegan pun berpindah, memperlihatkan Kira yang akan pergi berdoa di kuil leluhurnya. Informasi bahwa Kira akan pergi berdoa di kuil leluhurnya pun sampai di telinga kelompok Oishi. Berkat mata-mata Oishi yang ditempatkan di rumah bordil, kelompok Oishi dan Kai pun mendatangi kuil itu malam hari secara diam-diam. Namun ketika akan menyerang Kira dari belakang, rupanya sosok yang dari belakang terlihat seperti Kira ternyata adalah Surikiti yang sedang cosplay. Kelompok Oishi pun sudah dijebak oleh Surikiti karena ternyata mata-mata Oishi telah berkhianat karena sudah disuap apam legit milik Surikiti. Banyak anggota Oishi yang gugur, termasuk Ucup dan juga Udin. Karena saat itu Udin memegang katana milik Oishi, Surikiti pun menyerahkan katana itu kepada Kira dan menyangka bahwa Oishi sudah tewas. It belonged to Oishi, my lord. Surikiti yang wajahnya sangat bokepable pun memprovokasi Mika bahwa Kai dan juga Oishi sudah tewas mengenaskan. Good night. Setelah Oishi dan Kai kembali dari pertempuran semalam, mereka memikirkan rencana untuk bisa masuk ke dalam istana Kira.
Mereka akhirnya melihat ada iring-iringan kelompok orkes yang akan menuju istana Kira. Oishi menemui mereka dan meminta bantuan. You are Lord Asano's men. We need your help. Di saat itu juga, Yasuno mengakui semua kesalahannya kepada Kai. Yasuno pun mengakui bahwa Kai adalah samurai sejati. A samurai who has two souls. Tak lama kemudian, Oishi kembali memberikan kultum kepada para Ronin. Beliau menjelaskan, jika kejahatan dibiarkan merajalela, maka tunggulah azab dari Tuhan seperti di FTV. Maka daripada itu, mereka harus membalas dendam agar mereka bisa kembali terhormat walaupun harus mati. Mereka pun membuat stempel darah untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuan Asano dan siap membalas dendam walaupun nyawa taruhannya. Karena mereka berjumlah 47, maka mereka dikenal dengan 47 Ronin. We end this now. Adegan pun berpindah memperlihatkan rombongan orkes yang mulai masuk ke dalam istana Kira. Rupanya, sebagian orang yang ada dalam orkes tersebut ternyata adalah Oishi dan juga para Ronin yang sedang menyamar. Rupanya, malam itu adalah malam pernikahan antara Mika dan juga Kira. Ketika acara orkes itu dimulai, diam-diam, para Ronin ini menghabisi pasukan Kira. Tiba-tiba, penyamaran mereka pun akhirnya terbongkar. Kericuhan pun tak dapat dihindari. Di tengah pertempuran itu, si raksasa samurai alias Shududu pun tewas karena terkena petasan tahun baru. Mika akhirnya bisa meloloskan diri dari Kira. Akhirnya, Mika dan Kai pun kembali bertemu. Namun tiba-tiba, datanglah si Surikiti menjadi siluman karpet hijau. Nothing? Half-breed. Karena tak puas menjadi siluman karpet, si Surikiti pun berubah lagi menjadi siluman belut putih. Surikiti pun menyerang Kai. Adegan berpindah memperlihatkan Oishi melawan Kira. Pertarungan mereka sangat sengit. Dalam amarah yang sangat dalam, Oishi pun menusuk Kira tepat di dadanya. My lord's courage. Tak puas dengan itu, Oishi pun memenggal kelapa milik Kira. Adegan kembali kepada Kai dan juga Surikiti. Surikiti yang kini menjadi siluman belut putih pun menyerang Kai. Duel sengit terjadi antara mereka. Karena belut ini sangat gesit, Kai pun dihantam dan terlempar. Di saat itulah, belut Surikiti akan menyerang Putri Mika. Melihat itu, Kai yang terlempar pun langsung menggunakan jurus kecepatan copet dan menusuk si belut Surikiti. Surikiti pun mokat. Akhirnya, Kira dan Surikiti pun tewas. Oishi yang memegang kelapa milik Kira pun mendeklarasikan kemenangan mereka. Kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Setelah membalas dendam Tuan Asano, Shogun yang mengetahui perbuatan mereka pun menjatuhkan hukuman. Hukuman tersebut yaitu harakiri, atau ritual bunuh diri dengan penuh kehormatan. Thank you, Your Highness. Sebelum melakukan harakiri, John Wick alias Kai pun berpamitan dengan Putri Mika. Kasihan sekali Mika ini, karena akan menjadi janda padahal belum nikah. Karena tak terbiasa melihat janda yang malang, saya pun bersedia menikah dengan Mika. I will wait for you and all of them. Akhirnya, Oishi, Kai, dan para Ronin lainnya melakukan harakiri, kecuali Chikara anak Oishi. Karena Shogun yang bukan 125 cc ini tak ingin memutus keturunan Oishi dan memintanya untuk menjaga provinsi Ako serta Putri Mika alias Mai bini gue, sama seperti ayahnya alias Oishi.
Karena keberanian mereka, ditambah dengan saya, mereka akhirnya dikenal dengan 47 Ronin. Jika bos kalian sama seperti Tuan Asano, apakah kalian bersedia membela bos kalian? Saya tunggu komentar nyeleneh kalian. Film pun tamat.